Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia, Ibu Yunika Afrianingsih, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurnia Dwi Azizah dengan NIM D01230047 dari kelas 3A. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Peran Guru dalam Mengajarkan Konsep Dasar Bahasa Indonesia di kelas 3A SDN 6 Sungai Raya. Latar belakang: pada pembelajaran bahasa Indonesia, peran guru menjadi sosok sentral dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan menggunakan aspek berbahasa seperti berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Peran guru dalam membawa profil pelajar Pancasila menjadi hal yang sangat krusial dalam pembelajaran. Terkhusus pembelajaran bahasa Indonesia, implementasi yang dapat dihadirkan dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila seperti berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal dalam global pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pembahasan. Guru berperan sebagai fasilitator, model berbahasa, pembimbing, dan motivator dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Mereka membantu siswa memahami konsep dasar dengan metode yang interaktif, menjadi contoh penggunaan bahasa yang baik, membimbing keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, serta memberikan motivasi agar siswa lebih percaya diri dalam berbahasa. Pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Menurut Ali 2020, pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai tujuan dan fungsinya. Adapun menurut Atma Zaki, mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien, sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Tepatnya strategis yang sering digunakan. Menurut Destian 2021, selain tepatnya strategis yang dipilih, guru juga harus mengetahui berbagai strategis yang bervariasi dan tidak hanya mengacu pada satu metode saja. Karena strategis yang bervariasi nantinya dapat mengubah rasa bosan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan menjadikan lebih bersemangat dalam belajar. Hasil pembelajaran yang maksimal dapat diusahakan oleh guru dengan melakukan tindakan yang mampu menumbuhkan dan menambah semangat dan motivasi anak. Variasi tersebut dapat berupa metode, sumber belajar, media belajar, dan pada interaksi guru yang lainnya. Cara lain mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Tomlinson menggunakan untuk merujuk pada sesuatu yang digunakan oleh guru atau peserta didik untuk memudahkan pembelajaran bahasa. Bahan ajar dengan demikian dapat berupa video, DVD, email, YouTube, kamus, buku tata bahasa, buku kerja, atau lainnya yang difotokopi. Bahan ajar juga dapat pula berupa surat kabar, paket makanan, foto, pembicaraan langsung dengan mengundang penutur asli, instruksi yang diberikan oleh seorang guru, tugas yang tertulis pada kartu atau
diskusi di antara peserta didik. Tomlinson 2011. Bahan ajar adalah sesuatu yang sengaja digunakan untuk meningkatkan pengetahuan atau pengalaman berbahasa dalam bersastra peserta didik. Proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan siswa merupakan suatu kontribusi positif bagi upaya sekolah untuk meningkatkan motivasi siswa terhadap hasil belajar. Ketika pembelajaran melalui model pembelajaran yang digunakan, Marwati dan kawan-kawan 2023. Yang pertama yaitu cooperative learning adalah metode pembelajaran yang memprioritaskan prinsip bekerja sama antar siswa dengan kemampuan yang berbeda dalam suatu kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas agar mencapai tujuan secara maksimal. Yang kedua, Team Games Tournament atau GTG merupakan salah satu tipe dari model pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif dari variasi GTG adalah salah satu yang mudah digunakan, menyenangkan, melibatkan semua siswa terlepas dari statusnya. Menggunakan tutor sebaya oleh siswa dan termasuk komponen bermain dan penguatan. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada hasil belajar yang lebih baik, Jerry Aldrich dan Renita Goldman merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru harus mampu menciptakan situasi kelas yang tenang, bersih, tidak stres, dan sangat mendukung untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, guru harus menyediakan peluang bagi anak didik untuk mengakses seluruh bahan dan sumber informasi untuk belajar. Yang ketiga, gunakan model cooperative learning melalui diskusi dalam kelompok, ke kelompok kecil, debat, atau mendemonstrasikan atau demonstrasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.